Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, di channel Aaron Official, tempat berbagi informasi menarik tentang seputar informasi CPNS, P3K, dan honorer, serta informasi-informasi pengetahuan lainnya. Pada video kali ini saya menyapa seluruh teman-teman pejuang CPNS, P3K, dan teman-teman tenaga honorer di seluruh tanah air. Nah, dalam informasi kali ini disampaikan bahwa pendataan non-ASN, simak link, syarat, dan cara pendaftarannya. Nah, teman-teman tenaga honorer atau non-ASN, bahwa disebutkan di sini bagaimana syarat dan cara pendaftaran daripada pendataan non-ASN ini. Nah, untuk lebih lanjut teman-teman, mari kita simak dalam video berikut ini. Dikutip dari kompas.com, Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendata tenaga kerja honorer dalam pendataan non-aparatur sipil negara tahun 2024. Pendataan non-ASN dilakukan sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Peraturan tersebut mengharuskan pegawai di instansi pemerintah memiliki status pegawai negeri sipil atau PNS atau P3K. Nah, teman-teman, di sini disebutkan bahwa pendataan non-ASN ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018. Nah, apa tujuannya? Bahwa disebutkan peraturan tersebut mengharuskan pegawai di instansi pemerintah memiliki status. Apa statusnya? Baik itu PNS maupun P3K. Pendataan non-ASN BKN dilakukan agar data tenaga honorer dapat dipantau serta terdaftar dan tercatat dengan benar melalui situs verifdatar nonasn.bkn.go.id. Selain itu, pendataan non-ASN 2024 penting dilakukan untuk pendaftaran rekrutmen calon PNS atau P3K tahun 2024. Nah, teman-teman, pendataan non-ASN BKN ini kenapa dilakukan? Karena supaya memudahkan BKN dapat melihat dan memantau langsung siapa-siapa saja tenaga honorer yang terdaftar dan tercatat dalam database-nya. Selain itu juga mengingat ini penting dilakukan karena di tahun 2024 ini akan diadakan rekrutmen PNS dan P3K. Berikut rincian syarat tenaga honorer yang wajib melakukan pendataan non-ASN BKN 2024 beserta cara pendaftaran dan pengecekan status pendataan non-ASN. Jadi sudah jelas teman-teman ya. Mari kita simak untuk selanjutnya. Syarat dan kelompok ikut pendataan non-ASN dikutip dari Kompas TV 19 Maret tahun 2024, pendataan non-ASN diatur dalam Surat Menpan RB B-11.M.SM.01.00/2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Tenaga honorer yang dapat melakukan pendataan non-ASN melalui situs BKN harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama, tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database BKN. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi sudah jelas ya teman-teman, untuk karyawan swasta jangan dulu, bahwa ini adalah non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah. Yang ketiga, pembayaran langsung menggunakan APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, individu, ataupun pihak ketiga. Jadi di sini teman-teman dijelaskan bahwa pembayaran langsung yang dimaksudkan itu adalah upah atau gaji yang diberikan kepada teman-teman di instansinya bekerja. Nah, kalau dari instansi pusat, maka upah atau gajinya itu didapatkan atau berasal dari APBN.
Sedangkan teman-teman tenaga honorer yang bekerja di instansi daerah, bahwa upah dan gajinya atau pembayaran yang diberikan atas kinerjanya didapatkan dari APBD. Begitu ya teman-teman. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Sudah jelas ya. Yang kelima, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember 2021. Jadi sudah jelas ya teman-teman, paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember tahun 2021. Sudah jelas ya. Namun ada tenaga honorer yang tidak tercatat dalam pendataan ini. Contohnya satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan sejenisnya. Nah, teman-teman tenaga honorer yang tidak dicatat dalam pendataan ini yaitu satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan sejenis lainnya. Jadi guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis di instansi pemerintah itu akan didata. Pegawai dengan surat kontrak tertanggal di atas 2021 juga tidak termasuk tenaga yang dicatat datanya. Pekerja Badan Layanan Umum atau BLD dan pegawai dengan masa kerja kurang dari 1 tahun juga tidak termasuk kelompok yang dicatat. Cara pendaftaran pendataan non-ASN. Sebelum mengecek pengumuman pendataan non-ASN, tenaga honorer yang memenuhi persyaratan wajib mendaftarkan diri melalui situs yang disediakan BKN. Diberitakan kompas.com 23 Januari tahun 2024, berikut cara mendaftarkan data tenaga honorer atau non-ASN yang belum terdaftar. Yang pertama yaitu pembuatan akun. Nah, pada pembuatan akun ini, silakan teman-teman buka laman pendataan tenaga non-ASN di https://pendataan daftar non-asn.bkn.go.id. Yang kedua, pastikan tenaga honorer sudah didaftarkan admin instansi. Nah, admin instansi yang dimaksudkan di sini adalah operator di instansi yang masing-masing. Kalau di sekolah ada operator sekolah, di tenaga kesehatan juga ada operatornya atau admin instansinya. Yang ketiga, klik buat akun dan isi data yang diminta seperti NIK, nomor KK, nama, tempat atau tanggal lahir, nomor HP, email, dan kode CAPTCHA, lalu klik lanjutkan. Nah, teman-teman untuk tahap ketiga ini silakan klik buat akun dan isi semua data-data yang diminta. Yang keempat, tenaga kerja akan diarahkan ke halaman baru untuk melengkapi data. Jika muncul notifikasi Anda belum didaftarkan oleh admin instansi, maka data belum dilengkapi admin instansi dan segera melapor pada instansi masing-masing. Nah, sudah jelas di sini teman-teman, bagaimana jika tidak muncul data bahwa teman-teman belum didaftarkan oleh admin instansi, maka caranya adalah silakan melapor pada instansi masing-masing dan terlebih kepada operatornya di masing-masing instansi. Begitu ya. Selanjutnya, tenaga non-ASN membuat akun dengan mengisi data-data sesuai kolom-kolom yang tersedia. Sudah jelas ya. Yang seterusnya, isikan data sandi dan pertanyaan pengaman untuk menjaga data setiap calon pendaftar. Nah, ini jangan lupa teman-teman, ini sangat penting. Bahwa sandi diperlukan untuk sebagai pengaman pada akun teman-teman semua. Supaya diingat agar tidak lupa sehingga pada saat login di kemudian hari tidak ada kendala. Begitu ya teman-teman. Untuk seterusnya, unggah file scan KTP berwarna dan pas foto berwarna dalam format JPEG, JPG atau JPEG dengan ukuran maksimal 200 KB. Isi kode CAPTCHA dan klik lanjutkan untuk menyelesaikan pembuatan akun. Sudah jelas ya. Yang kedua, cetak kartu informasi akun.
tenaga non-ASN dapat melakukan pencetakan kartu informasi akun dengan klik cetak informasi pendaftaran, lalu masuk ke akun yang dibuat dengan klik lanjutkan login pendaftaran. Nah, sudah jelas ya teman-teman bahwa setelah selesai tadi pembuatan akun, maka untuk tahap selanjutnya silakan mengklik cetak informasi pendaftaran. Begitu ya. Yang ketiga, login dan isi biodata. Buka laman https pendataan non-asn.bkn.go.id, kemudian klik nick dan kata sandi untuk login. Unggah ijazah terakhir dengan ukuran file 100 KB sampai dengan 1 MB. Nah, diperhatikan ya teman-teman. Pada tahap yang ketiga ini, silakan login dan isikan biodata di halaman pendataan non-asn.bkn.go.id. Kemudian masukkanlah nick dan kata sandi tadi yang telah teman-teman buat dari awal tadi. Nah, jangan lupa juga untuk mengunggah ijazah terakhirnya. Ijazah terakhir yang dimaksudkan adalah pendidikan terakhir. Maka kan teman-teman sudah mendapat ijazah. Nah, itulah yang diupload ke laman tersebut. Lanjutkan pengisian biodata dan riwayat pekerjaan dari instansi penempatan saat ini. Sudah jelas ya? Yang keempat, resume pendataan non-ASN. Setelah data riwayat pekerjaan lengkap, laman akan menampilkan resume. Nah, teman-teman, setelah semua lengkap data yang diminta dan telah teman-teman upload di dalam dan telah diisi semua, akan muncul kata resume di halaman. Yang seterusnya, periksa kembali data-data dan dokumen yang telah diunggah. Nah, sebelum meresum, silakan teman-teman periksa semua data-data teman-teman. Apakah sudah benar atau apakah sudah sesuai data-datanya. Kemudian dokumen-dokumen yang telah diunggah. Apakah sesuai apa yang diminta, telah sesuai dengan apa yang kita upload di dalam, ataupun sudah sesuai penempatannya. Begitu ya teman-teman. Yang seterusnya, tandai kota persetujuan dengan tanda centang dan klik akhiri proses pendaftaran. Setelah semua dicek teman-teman apakah sudah sesuai semua data-data dan dokumen yang telah diunggah, maka silakan menandai kota persetujuan dengan tanda centang dan klik silakan mengakhiri proses pendaftaran. Untuk seterusnya, tenaga non-ASN dapat mencetak kartu pendataan non-ASN sebagai bukti pendataan. Nah, teman-teman jangan lupa bahwa setelah semua terdata dan telah meresum dan telah mengakhiri proses pendaftaran, teman-teman jangan lupa untuk mencetak kartu pendataan non-ASN. Apa gunanya? Yaitu sebagai bukti pendataan bahwa teman-teman telah terdata dalam tenaga non-ASN di Badan Kepegawaian Negara. Untuk seterusnya teman-teman, bagaimana cara mengecek data pendataan non-ASN? Nah teman-teman, setelah memiliki akun pendataan ASN, tenaga honorer dapat melakukan pengecekan nama dan status pendataan non-ASN. Berikut cara cek pendataan non-ASN 2024. Yang pertama, buka laman pengumuman non-asn.bkn.go.id /pengumuman. Nah, silakan buka halaman ini. Dan yang kedua, pilih instansi yang diinginkan. Nah, pilih instansi teman-teman. Yang diinginkan maksudnya yang sesuai dengan instansi awal teman-teman mendaftar. Yang seterusnya, klik pengumuman. Yang seterusnya, kemudian halaman laman akan memunculkan daftar pegawai non-ASN. Setelah teman-teman mengklik pengumuman, maka di halaman tersebut akan ada seluruh daftar pegawai non-ASN yang telah terdata dalam BKN. Begitu ya. Pengecekan data pendataan non-ASN dilakukan untuk memastikan nama dan status tenaga honorer terkait. Nah, begitu ya teman-teman. Informasi seputar pendataan non-ASN selengkapnya dapat dicek melalui buku panduan berikut ini. Nah,
Seperti itu teman-teman, bagaimana cara daftar dan apa saja syarat-syarat dalam pendaftaran teman-teman tenaga honorer sebagai tenaga non-ASN yang terdata dalam Badan Kepegawaian Negara. Maka setelah teman-teman tahu semua syarat-syaratnya dan melakukan pendaftaran, di akhir akan diberikan waktu untuk bagaimana cara mengecek data teman-teman tenaga honorer apakah sudah terdata dalam BKN. Begitu ya teman-teman. Jadi sekian teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Dan terima kasih teman-teman semua.